Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan telaah jurnal. Dan ada satu jurnal yang hampir sama dengan jurnal yang saya kemukakan minggu kemarin tentang faktor yang mempengaruhi profitabilitas dari asuransi syariah. Ini langsung studi kasusnya di PT Asuransi Syariah Sinarmas ya. Jadi ini satu studi kasus tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Jadi ini juga jurnal yang tidak susah. Jadi insya Allah teman-teman kalau nanti membuat jurnal membuat skripsi seperti ini insya Allah bisa, dan tidak sulit. Ini datanya data sekunder, jadi tidak usah ke lapangan, cukup ngambil data dari websitenya Sinarmas, lalu data itu dimasukkan Excel, diolah pakai SPSS, itu sudah bisa. Nah, ini jurnal ditulis oleh Siti Nurbaya sama Azhar Alam dari Universitas Muhammadiyah ya. Jadi jadi ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini juga kelihatannya yang membuat ini mahasiswa, ini bukan dosen ya. Kelihatannya yang membuat jurnal ini adalah mahasiswa. Lalu membuat jurnal begini, dua orang, mungkin mahasiswa dengan dosennya atau dua-duanya mahasiswa ini. Jadi ini insya Allah tidak susah. Saya kemukakan, tidak usah takut, ini sudah saya terjemahkan juga. Jadi kita bahas saja langsung. Nanti saya membahasnya harus ada jurnal fisik seperti ini dengan PPT yang sudah saya buat seperti ini gitu. Jadi jangan langsung ke PPT saya, nanti kalau ke PPT saya tidak bisa nanti. Oke, langsung aja kita telaah jurnal. Yang pertama, jurnal itu yang dimunculkan ada abstraknya. Seperti yang saya sebutkan ketika telaah jurnal beberapa minggu yang lalu. Jadi abstrak itu biasanya terdiri dari latar belakang, tujuan, metode, sama hasil. Kalau nggak ada latar belakang, biasanya langsung tujuan. Tujuannya apa, metodenya, sama hasilnya apa. Biasanya begitu. Tapi ini jurnal agak lengkap ya. Ini ada latar belakangnya. Di latar belakangnya dikit saja dia mengemukakan latar belakang pentingnya profitabilitas gitu. Terus tujuannya apa? Tujuannya untuk apa? Menganalisis dampak dari, ini bukan dampak ya. Ini menurut saya pengaruh. Pengaruh premi pendapatan, total investasi, biaya klaim, dan biaya operasional terhadap profitabilitas selama periode 2011 sampai 2017. Jadi kalau kita melihat metode seperti ini, kita sudah bisa menduga bahwa Y-nya adalah profitabilitas. Nah, ini Y. Ini jadi Y-nya ya. Ini Y. Coba saya warnai begini. Ini jadi variabel. Kalau di statistik yang teman-teman pelajari ini biasanya Y. Y ya. Coba saya kasih tanda kurung. Lalu premi, pendapatan premi ya, ini bukan premi pendapatan.
pendapatan premi ini berarti X1 ya. X1. Terus investasi, total investasi ini berarti X2. Gini ada. Terus biaya klaim itu X3. Kalau nanti kamu buat skripsi begini modelnya. Terus biaya operasional itu X4. Nah, begini. Nah, ini jadi untuk tujuannya untuk ini. Jadi pengaruhnya berapa pengaruh X1, X2, X3 dan X4 terhadap profitabilitas. Metodenya pakai apa? OLS, namanya ordinary least square. Ini teman-teman udah pelajari di di statistik. Hasilnya menunjukkan bahwa biaya klaim memiliki efek. Nah, ini pengaruh ini. Efek. Pengaruh aja lah. Pengaruh negatif dan signifikan. Sementara nggak usah pakai itu biar enak. Variabel biaya operasional memiliki pengaruh positif. Pengaruh saja. Positif dan signifikan. Lalu premi dan investasi memiliki pengaruh positif atau berpengaruh positif namun tidak signifikan. Nah, ini hasilnya. Uji tesnya menunjukkan bahwa uji tes ini uji simultan ya, secara bersama-sama premi, investasi, klaim dan biaya operasional itu berpengaruh signifikan. Nah, besarnya kita ganti signifikan. Signifikan terhadap profitabilitas. Asuransi syariah sinar emas. Nah, inilah kira-kira dari abstrak ini saja kita sebenarnya sudah tahu hasilnya, tapi untuk lebih detailnya coba kita kaji lalu kita buka jurnalnya. Misalnya pendahuluannya ya, introduction-nya. Pendahuluan ini berisi umum, terus ada data dan pentingnya penelitian. Nah, pendahuluan ini kalau di jurnal ini banyak bahasa basinya ya. Coba kita lihat. Misalnya ini, as a country with Muslim majority, the existence of financial institution following Islamic principle is urgently needed. Ini bahasa Inggrisnya. Biasa bahasa Inggrisnya orang Indonesia juga tidak bagus-bagus amat, seperti kita lah itu. Nah, ini juga ini umum saja, ini ya misalnya sebagai negara muslim, keberadaan institusi keuangan yang mengikuti syariah Islam itu sangat dibutuhkan. Kira-kira begitulah. Termasuk asuransi syariah. Nah, the presence of Islamic insurance is potentially able to attract the interest of Muslim communities. Jadi keberadaan asuransi itu menjadi kebutuhan Muslim, orang-orang Islam di Indonesia, kira-kira begitulah. Nah, ini sebenarnya bahasa basi saja ini, bahasa basi. Ini isinya bahasa basi, sampai sini juga. Ini cuman
pengertian-pengertian saja, pengertian-pengertian asuransi yang dijelaskan oleh Purnomo lalu oleh OJK, apa itu asuransi syariah, oleh Mariana, oleh Sula. Nah, ini cuman pengertian-pengertian saja, pengertian-pengertian asuransi itu apa, pentingnya apa, cara kerjanya itu seperti apa. Lalu di sini juga masih basa-basi, masih umum juga. As the global Islamic economic development began to increase, currently the development of Islamic-based business activities and financial institution. Jadi di dunia global itu bisnis yang berbasis Islam itu sedang naik ya, sedang naik. Baik bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, pensiun dan sebagainya. Is growing, sedang tumbuh. Nah, terus pertumbuhan itu ditunjukkan dengan data berikut. Nah, ini. Jadi ini jumlah asuransi dan reasuransi syariah di Indonesia selama 2015 sampai 2016. General asuransi life insurance itu jumlahnya 3 naik menjadi 5. General Islamic insurance, asuransi umum syariah itu dari 2 naik menjadi 4. Terus unit of Islamic General Life Insurance ini UUS ya, unit Islamic. Jadi asuransi konvensional yang mempunyai unit usaha syariah itu dari 18 menjadi 19. Ini juga gitu. Ini asuransi umum yang konvensional buka syariah itu dari 23 menjadi 24. Reinsurans atau reasuransi dari 3 menjadi 3 ini tidak mengalami kenaikan karena reasuransi itu harus besar ya. Nah, jadi sampai 2016 itu jumlah asuransi syariah di Indonesia itu ada 55. Inilah kira-kira datanya. Lalu ini juga masih menunjukkan data pertumbuhan ya. Targetnya 35%, tapi kenyataannya hanya 24%. Terus pertumbuhan premi juga hanya naik 15,59% pada tahun 2013. Jadi tidak mencapai target yang ditetapkan oleh OJK. Nah, inilah latar belakangnya. Jadi hanya basa-basi begitu saja. Nah, ini juga paradok yang jumlah muslim mayoritas 90%, tapi kenyataannya bisnis asuransi itu tidak berkembang secara pesat. Ini kira-kira begitulah. Lalu ini juga ya nggak bagus-bagus amat lah, ini kan tulisan mahasiswa aja ya. Ini juga basa-basi ya, ini teori ya. The success of a company can be measured by look at the company ability to earn profit on or profit can be defined in two ways. Apa itu? Jadi kemampuan suksesnya perusahaan itu diukur dari kemampuan menghasilkan laba. Nah, kemampuan menghasilkan laba itu didefinisikan sebagai peningkatan jumlah investor, peningkatan kesejahteraan investor dan result of capital investment. Jadi hasil dari modal yang ditanamkan oleh para investor. Itu ukurannya ya. Makanya di sini ini sebagai latar belakang ya, mengapa riset ini penting. Ini riset ini penting dijelaskan di sini. Pentingnya riset ini dijelaskan di sini. Ini terutama
profitabilitas itu. Nah, jadi the research is essential. Jadi riset ini penting, considering that profitability is the benchmarking. Profitabilitas adalah ukuran of a company in carrying out its operation to be full. Jadi menunjukkan bahwa operasional perusahaan itu menjadi full gitu. Jadi bagus, menjadi lebih baik. With a high level of profitability, so yang tingginya profitabilitas itu menunjukkan bahwa that company can optimize, perusahaan dapat mengoptimalkan seluruh asetnya dengan baik. Nah, gitu. Maka that profitability is the basic for management to decide whether the company system will be maintained or improved. Jadi makanya profitabilitas itu menjadi ukuran bagi manajemen untuk memutuskan bahwa company itu akan berkembang, menciptakan kepercayaan publik, dan menjadi perusahaan asuransi yang potensial. Lalu di sini dijelaskan juga, dibahas tentang literatur review. Literatur review-nya juga tolong teman-teman baca ya, ini definisi dari asuransi syariah. Definisinya dijelaskan di sini menurut siapa saja, menurut Sula, terus Ali 2008 Sula, menurut DSN MUI. Dijelaskan di sini apa itu asuransi syariah, apa itu tabarru, apa itu ta'awun, apa itu resiko dan sebagainya, dijelaskan di sini. Lalu yang kedua yang dibahas dalam teori itu the concept of profitability in Islamic insurance. Jadi konsep dari profitabilitas dalam asuransi syariah. Konsep profitabilitasnya itu seperti apa di dalam asuransi syariah. Nah, ini dijelaskan data-data premi ya, perolehan premi di industri asuransi. Nah, ini menjelaskan rendahnya penyaluran dana di bidang agriculture, di bidang pertanian. Sebenarnya nggak ada kaitannya juga. Oke. Lalu ini yang penting ya, there are several ratios used to measure profitability. Jadi ada beberapa rasio untuk mengukur profitabilitas. Seperti yang saya jelaskan di analisa laporan keuangan. Apa alat untuk mengukur profitabilitas itu? ROA, return on asset, ROI, return on investment, ROE, return on equity. Kalau ROA itu berarti rumusnya profit bersih atau laba bersih dibagi dengan total aktiva. ROI, profit bersih, laba bersih dibagi dengan investasi, dengan total investasi. ROE itu profit bersih atau laba bersih dibagi dengan equity atau modal sendiri. Nah, terus ini yang menjadi variabel ya. In the insurance industry, there are several variables to determine its performance of managing those factors. Jadi ada dalam industri asuransi faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Profitabilitas adalah satu, amount of premium, jumlah premi. Yang kedua, amount of investasi, jumlah investasi. Yang ketiga, number of claim, jumlah
dana yang diklaim atau jumlah nasabah yang melakukan klaim. Yang keempat itu operational cost, biaya operasi. Nah, ini yang jadi variabel X1, X2, X3 dan X4 terhadap Y. Nah, gitu. Ini previous research, ini studi pendahuluan, studi sebelumnya. Tapi saya tidak melihat studi sebelumnya ini bagus ya, ini jelek juga. Misalnya yang dikemukakan oleh Asal, ini juga Asal ini tidak membahas apa yang dibahas di sini nih sebenarnya. Asal ini hanya menjelaskan about the position of tijarah and tabaruk contract in syariah insurance. In syariah insurance obtain result the concept of multi contract. Nah, ini membahas tentang hybrid kontrak, multi kontrak yang saya jelaskan di pengawasan syariah itu. Tidak ada kaitannya dengan penelitian ini sebenarnya. Nah, nggak apa-apalah. Jadi nggak apa-apa, ini kita sekedar tahu bahwa tidak semua jurnal itu ditulis dengan bagus walaupun ditulis dengan bahasa Inggris begitu. Hipotesisnya, coba lihat hipotesis. Nah, dari sini langsung saya jelaskan di PPT yang sudah saya buat ya. Ini PPT sudah saya buat. Kamu nanti bisa baca, tapi harus baca jurnalnya juga, jangan cuma PPT-nya tok. Oke, langsung pendahuluannya itu umum tadi yang basa-basi saya sebutkan itu, ada data, terus ada pentingnya penelitian. Lalu literatur review tadi yang dibahas ROA, ROE dan ROI. Lalu ini variabel jumlah premi, investasi, klaim dan biaya operasional. Nah, terus preface research-nya yang seperti saya jelaskan tadi, ini tidak ada kaitannya dengan judul ini ya. Tidak ada kaitannya dengan judul ini. Nah, terus hipotesis. Nah, ini bagus ada hipotesisnya. Hipotesisnya begini, jumlah premi berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Terus jumlah investasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Terus biaya klaim berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Ini hipotesisnya begini. Dari hipotesisnya itu lalu turun ke metode. Metodenya ini beda ya, metodenya ini agak, tapi sama aja sebenarnya. Ini Z log, kalau di sini log profit itu log profit T sama dengan B0 plus B1 log pre. Nah, pre ini premi. B2 log investasi, terus kali T, terus B3 log BKL biaya BKL itu biaya klaim ya, biaya klaim, lalu plus T, terus plus B4 log BOP, biaya operasional, plus T plus ET. ET ini biasanya error ya, faktor error, error elemen error. Nah, maka ini dijelaskan bahwa B0 itu konstanta, B1, B2, B3 itu regression koefisien regresi, atau seberapa besar X itu mempengaruhi Y, atau koefisien regresi. Pre itu sama dengan premi, INV itu sama dengan investasi, amount of investment, BKL itu biaya klaim, BOP itu biaya operasional. Sedangkan E ini sama dengan error ya, faktor error, dan T sama dengan tahun. Nah, ini modelnya gini aja, jadi regresi seperti itu saja. Pakai tes F, uji F, terus uji R, uji T, terus pakai OLS,
ordinary least square. Ini saja. Terus ada asumsi-asumsi klasik yang nanti kita jelaskan ya. Hasilnya ini. Sebenarnya dari sini ini sudah menjelaskan hasil keseluruhan dari penelitian ini. Namun untuk jelasnya coba kita lihat dari ini semuanya, ini hasil semuanya ini. Ini sudah menunjukkan multikolinearitas. Ini ada normalitasnya, uji multikolinearitasnya begini, uji normalitasnya begini, ada uji autorelation pakai Blues Godfrey. Ini terus ada heterokodasitas, uji heterokodasitas. Terus ada uji linearitas. Nah itu. Masing-masing uji ini dijelaskan begini. Nah ini multikolinearitas. Jadi secara dari uji multikolinearitas ini bahwa baik premi investasi, biaya klaim maupun biaya operasional itu tidak ada masalah dengan multikolinearitasnya. Kenapa? Karena hasilnya di bawah 10. Kalau premi hasilnya 1,9, investasi 2,07, BKL 1,5, 58, terus BOP 3,36. Jadi hasilnya di bawah 10 semuanya. Jadi secara multikolinearitas tidak ada masalah. Lalu uji normalitas. Nah, ini uji normalitas digunakan untuk apa? Untuk menguji dengan formulasi HO itu dengan distribusi normal. Apakah ini masuk distribusi normal atau tidak? Maka dari tabel tadi hasil itu dapat dilihat bahwa probabilitas nilai quarrel adalah 0,6585. Itu di atas 0,01, maka HO diterima. Sehingga distribusi data, ini data adalah berdistribusi normal. Jadi kalau data berdistribusi normal diregresi itu tidak ada masalah. Lalu uji autokorelasi. Autokorelasi menunjukkan bahwa dari tabel di atas hasilnya menunjukkan ada nilai probabilitas atau statistik, signifikansi empirik tes BG di 0,6. Artinya itu di atas 0,1. Nah, kalau di atas 0,1 maka H0 diterima oleh kesimpulan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model ini. Jadi nggak masalah secara autokorelasi. Terus heterosidasitas juga begini, tidak ada heterosidasitas dalam data ini. Kenapa? Karena C2 itu hasilnya 0,5. Jadi di atas 0,1. Sehingga H0 diterima oleh kesimpulan bahwa tidak ada masalah heterosidasitas dalam model ini. Terus model specification test. Jadi model spesifikasi ya. Ini dari tabel hasil diketahui bahwa uji F ya, ini uji F dari Ramsey menunjukkan 0,2976 di atas 0,1. Jadi H0 itu diterima dan menyatakan spesifikasi model yang tepat. Jadi dengan spesifikasi tes ini maka model ini boleh menggunakan regresi linear. Lalu uji F menunjukkan bahwa 0,000 maka H0 ditolak. Sebagai konsekuensinya model yang digunakan ini tidak masalah. Jadi secara uji F itu untuk menguji simultan ya, uji simultan. Jadi uji ini tidak ada masalah. Coba kita lihat hasilnya. Uji R
Uji R berdasarkan hasil uji menunjukkan R2 adalah 0,7856. Artinya apa? 78,56% dari variabel profitabilitas itu dipengaruhi oleh premi, investasi, biaya klaim, dan biaya operasional. Sedangkan 21,44% itu dipengaruhi faktor di luar 4 variabel ini. Inilah kira-kira hasilnya. Ini uji signifikan. Cara signifikan uji tes, t-test. Jadi yang signifikan apa? Yang signifikan ternyata 2 variabel, biaya klaim sama biaya operasional. Ini signifikan. Sedangkan premi sama investasi itu tidak signifikan. Jadi 2 signifikan, 2 tidak signifikan. Inilah hasil penelitian ini. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tugas Anda nanti di ujian itu menjabarkan hasil dari penelitian ini ya, terutama menjelaskan hasilnya. Kalau tadi kan uji-uji udah ada datanya, tugas kamu itu menjelaskan result and discussion dari model yang sudah saya jelaskan ini. Oke, mungkin itu nanti ujian harus dijelaskan apa isi itu. Cuman menjelaskan ini saja. Itu kalau kamu sudah belajar metodologi penelitian, udah ada seminar kan semester ini belajar seminar juga, ini tidak ada masalah ya. Oke, silahkan, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya melalui WA group ya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.